Antara abad ke-8 sampai 6 sebelum Masehi, peradaban Yunani menjadi salah satu peradaban yang paling berpengaruh, berkembang di wilayah Mediterania terutama Yunani kuno. Peradaban ini menjadi penyempurna peradaban yang telah ada ribuan tahun di Mesir dan Mesopotamia. Pemikir Yunani melakukan spekulasi bebas tentang hakikat dunia dan tujuan hidup, tanpa terbelenggu oleh paham-paham kolot yang diwarisi. Filsafat dan ilmu pengetahuan lahir bersama pada abad ini. Lantas apa yang terjadi sebelum abad ke-8 sampai 6 sebelum Masehi? Yunani terdiri dari dua bagian, Yunani daratan terdiri atas pegunungan, sehingga daerahnya terpecah-pecah, sedangkan Yunani kepulauan berada di Laut Aegea yang terdiri di antara pulau-pulau, di antaranya Pulau Kreta. Pulau Kreta yang sejarahnya dikenal melalui karya sastra Iliad dan Odisseia dan merupakan pelopor dalam bidang perdagangan dan suatu budaya artistik yang maju, disebut juga budaya bangsa Minos. Seni Kreta memberi kesan keriangan dan kemewahan bertolak belakang dengan kuil Mesir yang muram. Agama orang Kreta menampakkan banyak kemiripan dengan agama orang Syria dan Asia Kecil dengan memuja seorang dewi. Sebelum mengalami keruntuhan, budaya Minos sudah menyebar ke Yunani daratan kira-kira pada tahun 1600 sampai 900 sebelum Masehi. Peradaban Yunani daratan ini disebut dengan peradaban Mycenae, yang bisa diketahui melalui pusara-pusara batu para raja serta sejumlah benteng di puncak bukit, yang kemungkinan menunjukkan rasa was-was yang lebih besar terhadap perang, jika dibandingkan dengan kehidupan di Kreta yang kota-kotanya tidak berdinding. Runtuhnya peradaban Mycenae merupakan awal dari zaman kegelapan Yunani, dan bangkit kembali pada abad ke-8 sampai 6 sebelum Masehi, yang ditandai oleh perkembangan filsafat, politik, budaya, dan ekonomi. Filsafat pada abad ini mulai muncul dari Thales, sekitar tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Thales dianggap sebagai filsuf pertama yang beragumen bahwa air adalah unsur dasar segala sesuatu, dan meramalkan terjadinya gerhana matahari, yang menurut para astronom terjadi pada tahun 585 sebelum Masehi. Lalu ada Anaximander yang merupakan murid Thales yang mengembangkan konsep apeiron, yaitu sumber segala sesuatu yang ada. Anaximander menganggap apeiron sebagai prinsip awal dari segala entitas, yang melampaui batasan ruang dan waktu, dan dari mana segala sesuatu muncul dan kembali. Konsep ini menjadi salah satu pemikiran awal dalam sejarah filsafat dan kosmologi. Berlanjut ke Pythagoras yang menekankan hubungan antara angka, harmoni dan kosmos serta membentuk dasar bagi berbagai aliran pemikiran dalam sejarah. Dalam politik Yunani, mulai muncul komunitas politik dan sosial yang mandiri, biasanya terdiri dari sebuah kota utama dan wilayah sekitarnya. Seperti Athena sendiri, bibit-bibit demokrasi mulai muncul. Sementara, di Sparta, yang dikenal dengan sistem militer yang ketat, meskipun dengan banyak persaingan antara polis, tetapi ada juga yang membentuk aliansi, seperti Liga Delios, yang merupakan aliansi militer yang dibentuk pada tahun 478 sebelum Masehi setelah Perang Persia, dengan tujuan untuk melawan ancaman Persia dan melindungi kota-kota Yunani. Dengan dipimpin oleh Athena, dan juga dibentuk juga Liga Peloponnesos, yang merupakan aliansi militer dengan beberapa polis di semenanjung Peloponnesos, dengan Sparta sebagai pemimpin. Liga ini dibentuk sebagai respons terhadap dominasi Athena dalam Liga Delios dan untuk melindungi kepentingan polis-polis anggotanya. Liga Peloponnesos berakhir dengan kemenangan Sparta, yang mengakibatkan jatuhnya hegemoni Athena, sehingga Yunani didominasi oleh Sparta. Pada abad 8-6 sebelum Masehi,
Budaya Yunani mencerminkan sebuah transisi menuju kebangkitan. Dengan perkembangannya, dan pemikir filosofis yang mendasarinya, Yunani mampu memberikan pengaruh dalam banyak aspek. Sampai saat ini,